Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Pati di Dunia Pati. Oke, dan hari ini saya membawa berita dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di mana ini ada 10 pernyataan dari gubernur kami, ya, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Beliau bernama Bapak Bung Tilo Laiskodat, ya. Nah, beliau membuat 10 pernyataan, di mana 10 pernyataan ini yang dianggap agak kontroversi, ya. Nah, di mana beliau salah satunya yaitu mulai tanggal 15 Juni itu maksimal, ya. Maksimal itu tanggal 15 Juni 2020 itu kehidupan aktivitas di Nusa Tenggara Timur itu semuanya sudah normal seperti biasa. Dan beliau juga mengatakan bahwa nanti di kehidupan new normal life ini NTT bukan tidak ada yang baru, ya. Kita tetap melakukan aktivitas seperti dulu, seperti biasa. Nah, di sini ada 10 pernyataan yang beliau sampaikan kepada kita. Dan 10 pernyataan ini disampaikan waktu rakol virtual dengan Bupati atau Wali Kota NTT. Nah, berikut. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa standar yang diberikan oleh WHO untuk kehidupan baru ini, new normal life ini, tidak bisa diterapkan di NTT khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua beliau mengatakan bahwa virus corona itu tidak mematikan siapapun di dunia, ya. Jadi orang-orang yang dibilang positif dan meninggal itu mereka sudah memiliki penyakit bawaan. Seperti yang kemarin meninggal di Kupang itu 1 orang selama ini, dan itu pun beliau mengatakan, dan itu pun penyakit bawaannya itu tifus. Beliau mengatakan bahwa DBD, ya, demam berdarah itu lebih mematikan daripada COVID-19. Karena apa? Kemarin itu ada 55 orang yang sudah meninggal karena DBD. Sedangkan COVID baru 1 orang. Jadi ini perbandingannya, ya, menurut saya memang jauh sekali, ya. Beliau mengatakan bahwa nyamuk itu tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dikarantina. Jadi DBD memang sangat lebih berbahaya daripada COVID-19 ini. Yang ketiga, beliau mengatakan bahwa NTT akan melakukan aktivitas seperti biasa, ya. Karena hidup dalam ketakutan itu sangat berbahaya. Itu pernyataan yang ketiga. Untuk yang keempat, seperti yang sudah saya bilang pada awal tadi, bahwa maksimal tanggal 15 Juni 2020 itu semuanya sudah aktivitas seperti normal seperti biasa, dan tidak ada lagi work from home, tidak ada lagi. Jadi diberikan peringatan untuk setiap pemimpin kabupaten atau pemimpin wilayah itu tidak melakukan tanda tangan fiktif. Yang kelima, beliau mengatakan bahwa pemimpin yang paling buruk di dunia adalah pemimpin yang penakut, ya. Pemimpin yang penakut. Wow. Bodoh tidak apa-apa, tapi penakut itu salah, kata beliau. Karena NTT itu berbeda dengan WHO, kata beliau. WHO itu tidak pernah berkebun, tidak pernah pegang linggis untuk balik tanah, ya, untuk, ya, artinya bertani lah, ya, untuk bertani. Itu WHO kan cuma membuat standarisasi bahwa kita harus seperti ini, kita harus seperti ini. Nah, ini beliau mengatakan bahwa itu perbedaannya sangat jauh. Yang keenam, NTT berpikir seperti orang miskin yang butuh makanan. Saya memilih mati karena virus corona daripada rakyat saya harus mati kelaparan, ujar beliau. Yang ketujuh, pemerintah NTT sudah menyediakan lahan jagung seluas 10 hektar untuk para petani, dan sekarang masih baru bermasalah karena para petani tidak bisa menjual hasil dari pertanian itu. Yang kedelapan, wilayah Labuan Bajo harus dibersihkan sampah-sampahnya karena itu adalah tujuan wisata dunia. Nah, karena sekarang NTT itu menjadi tujuan wisata dunia, ya, untuk tahun 2020 ini. Yang kesembilan, semua tempat wisata akan dibuka, gereja, masjid, atau, ya, tempat-tempat ibadah di NTT itu akan dibuka lagi.
Dan ya artinya semua akan kembali normal ya. Dari tadi kita sudah bicara bahwa ya, dan tentunya transportasi juga pasti akan berjalan normal lagi seperti biasa. Yang ke-10, anggaran yang sudah disiapkan dari refocusing akan disampaikan kepada kementerian. Nah, jadi dari 10 pernyataan ini ya lumayan kontroversi ya. Jadi ya, kita anak-anak NTT semua pasti akan kembali melakukan aktivitas normal seperti biasa. Jadi gubernur mengatakan bahwa tidak ada yang baru, semua akan berjalan seperti dulunya. Karena beliau menganggap DBD itu lebih kejam daripada COVID. Jadi mari kita selalu dukung pemerintah pusat maupun pemerintah di wilayah kita masing-masing atau daerah kita masing-masing. Semuanya demi kebaikan kita semua. Apapun yang sudah dibuat dalam peraturan, mari kita selalu taat kepada pemerintah kita. Oke? Jumpa lagi dengan saya di video berikut.